Hi Hi สวัสดีครับ Hi Hi! Ako po si Marino Camello. Nag-work ako sa Tainan sa isang manufacturing factory ng LCD. 10 years na ako dito sa Taiwan. Nagpunta ako dito noong 2014. Galing ako sa Philippines sa isang probinsya doon which is Aurora Province. Last year nung kinontak ako ng 140 about sa penpal activity which is magsusulat nga daw ng story about sa mga bata. First time naisip ko parang nahihiya akong sumali kasi parang hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pero na-encourage din ako para at least malaman nila yung story ng mga migrant workers lalo na sumali din kasi ako, sumasali din ako sa mga photo contest ng 140 since 2019 pa, and then sa mga pictures ko is nagkwento na rin ako. Baka kasi hindi pa nalalaman ng mga and then hindi pa nila nakikita yung mga kwento ko. So, gusto ko rin mag-reach out sa mga bata para malaman nila yung story ko, yung story ng ibang migrant workers na nakikita nila sa mga kalsada para at least magkaroon sila ng idea kung sino kami. Nung kinontak ako ng 140 about sa letters, and then sinabi sa akin na marami yung nagpadala, and then nabasa ko nga yung mga letters na binigay. So, unang-una is natutuwa ako kasi may mga bata na interested sa story na sinulat ko, hindi lang sa akin siguro, or sinulat din ng ibang mga migrant workers. And then sabi nila na believe daw sila sa akin. First of all, dun sa pagtatrabaho ko dito. Yung iniwan ko yung Philippines, nagpunta ako dito para magtrabaho. And then aware sila na mahirap yung trabaho namin sa factory. So sinabi nila na believe daw sila sa akin and then sa ibang migrant workers sa ginagawa namin ito. And then about naman sa photograph and sa pagta-travel ko, maraming nakarelate sa ginagawa ko. Yung mga bata which is gustong-gusto din nila yung mga pictures na ginawa ko, and then yung pinapakita kong magandang sides ng Taiwan, yung magandang scenery sa Taiwan is gusto din nila, and then gusto din nila na maging katulad ko raw na maraming pinupuntahan, maraming pictures na kinukuhanan, and then yung mga story na nagagawa ko is bumibilib sila. So natutuwa ako at may mga batang naka-appreciate ng ganon, and then ang ganda ng sinasabi nila na kung gaano ko daw kamahal ang Taiwan is ganon din nila kamahal. Kaya nakakatuwang isipin na sa ganong mga age pa lang, na-appreciate na nila yung ganda ng Taiwan, and someday na pag sila na siguro yung nasa katungkulan, mapipreserve nila yung ganda ng Taiwan at hindi masisira. Para hindi lang yung mga Taiwanese makakita pa ng ganda ng Taiwan, bagkus yung next na mga generation or yung mga ibang tourist pa na pupunta dito is nandun pa rin yung ganda ng Taiwan from now hanggang sa mga susunod na taon pa. First of all, siguro yung pinagusto kong i-share sa mga bata kasi di ba pag nasa labas yung mga bata, may nakikita silang ibang lahi nagpupunta rito. Siguro sa mga murang edad na ganun, bakit parang hindi mukhang Taiwanese? Ba't parang sobrang dami ng ibang lahi na nagpupunta rito? So gusto kong i-share sa kanila yung buhay naming mga migrant workers na kumbaga nasa Pilipinas kami, nasa Thailand, nasa Indonesia, na binigyan kami ng opportunity ng Taiwan, ng bansa nila upang magpunta dito at magtrabaho. So bakit ang daming migrant workers na nagpupunta rito, bakit hindi na lang sila magtrabaho sa bansa nila? So gusto kong sabihin sa kanila na because of poverty, first of all siguro poverty, na may trabaho ka nga sa Philippines or ang hirap maghanap ng trabaho doon kaya napipilitan yung mga migrant workers mula sa bansa nila papunta dito sa mas developed na country. So gusto kong malaman nila na ganun yung story namin. Na nag-open ng sobrang laking pinto ang Taiwan para sa amin
para sa mga less developed countries, para sa mga poor people na makapagtrabaho, mas mabigyan ng magandang trabaho, mas maka-earn ng mas malaking pera para maibigay sa family at nang sa ganon yung family namin is makaangat sa kahirapan. Kaya yung last story ko about sa asin is yun yung parang story na kumakain lang kami na asin ang inuulam para mabuhay. So dahil nung nakita ko yung salt farm na yun, na-realize ko na dahil sa asin na yun, nagpursige kami, nagsumikap para makatungtong ngayon dito sa Taiwan and then maka-earn ng money para makapagbigay sa family namin and then mayangat namin sa kahirapan yung family namin. So yung first story ko siguro na gusto kong maipakita sa kanila. Yung second story ko naman is yung buhay na namin dito sa Taiwan as migrant worker. Na hindi lang kami nagpunta rito para magtrabaho na 24/7 nagtatrabaho sa factory, na ganun lang ginagawa namin. May life din kami na kumbaga dine-develop din namin yung sarili namin para matuto pa, malaman kung ano yung passion namin, kung ano yung kaya namin gawin. Kasi dito lang ako nag-start ng photography. At dito rin ako nag-travel talaga ng nag-travel. So dahil sa pagpunta ko rito, na-develop ko yung skills ko sa photography, naging passion ko siya. And so sa ngayon, nakakasali na ako sa photo contest like dito sa 140 at naibabahagi ko sa iba. Hindi lang yung picture na kinukuha ko, bagkus pati yung story ng buhay ko, story ng buhay ng ibang migrant workers from the Philippines. And then kung paano pa ako nagkaroon ng mas mataas na pangarap, hindi lang para sa sarili ko, para sa pamilya ko, kundi ma-share pa yung story ko, yung story ng mga OFW sa ibang mga tao, lalo na sa bansa kung nasaan kami ngayon. Kasi pag lumalabas ako, hindi ko naman sila masyadong nakaka-interact kasi baka busy rin sila sa school or sa bahay nila. And then pag nagta-travel kasi ako, karamihan matatanda yung nakikita ko. Kakaunti lang yung mga bata talaga nakikita ko. So, feeling ko sa kanila, study lang and then sa bahay, and then sa social media, ganun. Mga naglalaro lang siguro sa bahay, nagse-cellphone. Ganun yung first impression ko sa kanila. But nung nabasa ko yung mga letters, ang daming nag-reach out na mahilig din pala sila sa outdoors, mahilig din sila sa ocean, sa mountains, sa sunset, sa sunrise. First of all, nagpapasalamat ako sa mga estudyante na nagsulat sa akin. Nagbigay ng interest sa kwento ko and then nakapag-share din sa akin kahit paano ng kwento nila. Thank you kasi nakarelate kayo sa mga ginagawa ko sa pagta-travel, sa photography, tsaka sa kung gaano ko kamahal ang Taiwan, mas mahal ninyo ang sarili nyong bansa. So, salamat sa opportunity na binigay nyo sa akin. At salamat sa time ng pagsusulat at pagbabasa ng kwento ko. Second, mag-aral kayo ng mabuti kasi yan yung way para matupad nyo yung dreams nyo. And then, like the Filipino culture, gusto ko rin na, kasi sa Pilipinas, sobrang pinapahalaga namin yung family namin, most especially our parents. So, ganun din sana sa inyo na pahalagan nyo yung family nyo, yung parents nyo, and then mahalin nyo sila kasi sila yung mas nakakaalam kung anong makakabuti sa inyo. And then, pagtapos nyo na, and natupad nyo na yung mga pangarap nyo, huwag kayong matakot na mag-explore din. Huwag lang dito sa Taiwan, kundi sa ibang bansa din kung kaya nyo. Kasi pag punta nyo sa ibang bansa, mas marami pa kayong matututunan na hindi nyo matututunan dito. Mas marami ang experience, ang ma-experience nyo na hindi nyo ma-experience dito. And then, kapag nakita kayo ng mga foreign workers like me, siguro, kung gusto nyo mga pagkaibigan, mag-reach out lang siguro kayo sa amin. Kasi open naman kami for friendship. Kasi nakikita namin na sobrang friendly ng mga Taiwanese people. Sa katunayan, sa halos lahat ng pinupuntahan ko, ang daming mga Taiwanese people yung gusto makipag-usap. Kaya lang language barrier nga. Pero kahit na sobrang hirap makipag-usap, nagagawan pa rin namin ng paraan para makipag-communicate sa kanila, para makapagkwentuhan. Kasi natutuwa ako at marami rin silang kwento at interested din sila sa mga taong katulad ko na malaman kung ano yung kwento ko. Bye-bye!
Hi, good afternoon everyone. My name is Agripino Tagbacaola from the Philippines, Zamboanga del Norte. My age is 39. I am currently working here in Taiwan, Hsinchu County, Hukou, Taiwan. And I'm working here for almost over 13 years. Medyo matagal na yung medyo matagal-tagal na ako nagtrabaho dito. Medyo marami na ako na experience na mga bagay-bagay at yung ibang mga hobby ko nagawa ko na rin. Pinapasalamatan ko yung Taiwan sa ganong opportunity. Hindi first time kong sumali sa ganito sa 140 pen pal. Tapos yung sinulat ko lang naman yung story ko pero hindi ko alam na ganun pala yung maging reaction nila. Sobrang mixed emotions yung nararamdaman ko. Na halo-halong parang parang kaba o masaya. Sobrang na-impress ako doon sa mga sinulat ng mga bata. Thank you so much yun sa mga student na nagsulat. Ang galing-galing nilang magsulat talaga. Aramdam ko yung emotions ng pagsusulat nila talaga. Mas marami akong nababasa doon na parang excited sila na malaman yung mga hobby. Yung mga ginagawa ko dito like magpapasyal sa iba't ibang lugar. Tapos gusto nila ma-experience ko yung pagkain din. Parang excited sila na naramdaman ko sa sinulat nila na parang siguro kung may pagkakataon na parang magkasama kami, siguro dadalhin nila ako sa mga magagandang lugar na napasyalan nila. So parang gusto nila ipakita sa akin na kuya, this is a very beautiful place in Taiwan. This is one of the best. This is one of the best night market. Parang ramdam ko na ganun yung na vibes yung sinulat nila sa akin. Ang galing nga ng mga bata kasi parang doon pa lang sa sinulat nila, ramdam ko na parang magkatabi lang kami, parang nag-uusap lang kami na magkaharap. Doon sa letters, yung letters ko nabasa nila, tapos binasa ko rin yung letters nila. Mas kakaibang emotions pala yung mararamdaman. Kaysa mag-uusap tayo direkta na, example na hindi tayo magkakakilala, tapos nag-uusap tayong dalawa din para sa akin lang, na hindi masyadong maramdaman. But yung mga sulat from the sa mga students, iba yung sulat talaga. Ngayon ko lang na-witness sa buhay ko na I'm 39 years old na ganun pala kalakas yung impact dun sa person na sinulatan mo. Mabasa mo yung emotions of the students na mabasa ko mismo. Sa akin, sineryoso ko siyang basahin talaga para maramdaman ko yung sinulat talaga ng mga bata. Binasa ko talaga siya isa-isa dun sa translation ng Tagalog. Mayroong isang bata dun na nagsabi, nabalitaan ko na hindi ka masyadong marunong mag-Mandarin. Gusto mo ako na lang yung magturo sa'yo. Alam mo yung part na yun, ang tagal ko nang hinahanap kasi nag-aral na ako sa 140 ng Mandarin. Sometimes parang i-tutor mo naman ako ng gato. Parang conversation lang, hindi naman tutorial talaga. But conversation on Taiwanese. Then one student nag-offer sa akin ng ganun. Ano yung feelings niya on that time na gusto niyang tumulong sa akin. Sobrang touching talaga yung sinulat niya na yun. At saka, ang daming nagsasabi na soon, makakauwi ka rin sa Philippines na magiging masaya din ulit kayo ng family mo. Makakapag-ipon ka dito ng maayos at magsasama kayo ng family pag-uwi mo sa Pinas. Then magbi-business. Alam mo yun, ang babata pa nila para maisip nila yung mga ganung bagay. Para gusto nilang tumulong sa akin na para mag-improve pa ako in my journey. Tapos, mayroon pang mga nagsabi na enjoy ka dito sa Taiwan dahil napakaganda ng Taiwan. Mag-enjoy ka sa paglilibot mo, puntahan mo yung mga magagandang places dito bago ka umuwi ng Pilipinas. Alam mo yung pagmamahal na binibigay nila sa akin. Ramdam na ramdam ko habang sinusulat. Parang gusto kong basahin talaga lahat ng sumulat sa akin na 279 students. Gusto ko siyang basahin lahat hanggat maaari. Kasi nararamdaman ko yung emotions habang nagsusulat sila. Thank you din. Thank you so much sa mga students. Hello to all students who read my letter, my story. Hindi ko man masabi lahat ng school, kung anong school pinanggagalingan ng mga nagsulat sa akin. But thank you so much. Natandaan ko ang nakaharap ko talaga. At dun sa mga maraming inspirational story na sinulat, na nireply nyo sa akin. Sobrang maraming salamat po doon. May mga nagsabi doon na
maglilibot ka pa dito sa Taiwan, enjoy mo lang yung kagandahan ng Taiwan, yung mga best night markets. Tapos may nagsabi pa na the best yung stinky tofu in Taiwan. Yeah, sobra. The best stinky tofu. Tapos yun, maraming salamat po sa mga teachers nila. Thank you so much, their advisors. At saka sa 140 na gumawa ng event na to, sobrang thank you so much to 140 Penpal from migrant workers. Maraming salamat po na lang sa lahat ng nakabasa, nakapanood ng video na to at nakapagbasa ng aking story. Sana magkikita tayo, 279 students. Sana. Yun, kahit na hindi naman lahat na students, baka may ma-meet ko kayo, sobrang thankful ako na nakapagsulat para sa inyo at sobrang thankful din ako 279 students na sumulat kayo para sa akin. Thank you so much. God bless Taiwan. Bye-bye. Chai Chin. Hi, 我是 Vidi， 我来从印尼的从 Blitar。现在我照顾阿公在南港，我来台湾差不多15年。Yang pertama itu terharu banget dari awal banget. Terus terang ini kayak apa surprise gitu loh. Benar-benar surprise ketika membaca surat-surat dari mereka. Benar-benar nggak nyangka apresiasi mereka itu sebagus ini loh, sebesar ini, dan mereka tuh benar-benar tertarik sama ke kami pekerja-pekerja migran dari Indonesia. Dan terima kasih banget karena sudah memberikan kami ucapan yang menambah kami bersemangat untuk berkarya, untuk mencari ilmu, juga bekerja di Taiwan. Mereka penasaran sama kegiatan aku untuk menulis novel. Dan mereka tuh banyak sekali yang suka juga membaca, ya suka membaca novel, juga membaca buku yang lain. Tapi mereka kebanyakan meminta bahwa berharap suatu saat bisa membaca novel aku. Gitu. Pertama bangga, terus nggak nyangka kalau mereka bisa memberi apresiasi yang begitu besar pada tulisan, pada karya aku gitu. Walaupun mereka sebenarnya nggak bisa bahasa Indonesia, tapi mereka penasaran gitu, pengen tahu banget. Itu membuat aku semakin bersemangat untuk berkarya di dunia menulis ini. Murid-murid Taiwan itu punya karakter yang sangat baik ya, sangat bagus. Mungkin karena sistem pendidikan Taiwan yang juga lebih baik dari sistem pendidikan Indonesia. Karakter mereka itu udah terbentuk dari SD gitu. Aku baca surat dari anak kelas 4 SD itu benar-benar kata-katanya itu menyentuh banget gitu loh. Dan aku rasa anak-anak ini memang karakternya memang udah bagus, udah terbentuk gitu. Aku salut banget sih, dan aku yakin mereka generasi yang bagus gitu. Sebenarnya terima kasih sekali atas apresiasi kalian pada dengan balasan surat kalian. Kalian adalah generasi-generasi yang hebat, generasi dengan karakter yang bagus banget, dan aku percaya bahwa kalian mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di masa depan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah untuk meraih cita-cita, mengejar keinginan kalian, mewujudkan mimpi-mimpi kalian, dan jangan lupa juga hormati orang tua, sayangi orang tua kalian, juga guru, dan juga teman-teman kalian. Karena orang-orang terdekat kalian itu yang akan mendukung kalian dalam kondisi apapun. Tetap semangat, semoga cita-cita kalian semua akan menjadi kenyataan di masa depan. 再见，再见大家。
วัสดีครับผมชื่อธนวัฒน์ธนภัทรธดาสกุลครับผมมาจากประเทศไทยนะครับแล้วก็มาทำงานอยู่ที่ไต้หวันปีนี้ก็เข้าปีที่7แล้วครับจริงๆก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าในมุมของคนที่มาทำงานที่ต่างประเทศนะครับถ้ามีคนอื่นที่มองเข้ามาแล้วก็สนใจในความเป็นแรงงานก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับเท่าที่ลองอ่านจดหมายดูครับก็จะมีแซวมาว่าชื่อค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็ช่อง YouTube ที่ทำชื่ออะไรนะท่องเที่ยวแนวไหนประมาณนี้ครับมีน้องๆหลายๆคนนะครับที่มองเราว่าเป็นแบบเท่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะทำช่องทำท่องเที่ยวถ่ายรูปเงี้ยแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนก็อวยพรให้เราแบบว่าสู้ต่อไปประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างประทับใจจริงๆมีน้องๆถามเข้ามาหลายคนว่าทำยังไงถึงทำช่องได้ไปท่องเที่ยวได้อะไรประมาณนี้ครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าผมมาอยู่ที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็อยากถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำเป็นเมมโมรี่อย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าน้องๆเขาอยากเป็นยูทูบเบอร์จริงๆเนี่ยก็สามารถหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายได้เลยก็เหมือนแบบเก็บบันทึกความทรงจำของเราไว้ถ้าเราบันทึกความทรงจำดีๆเข้าไปอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันก็น่าจะถ่ายทอดออกมาให้คนดูได้ประมาณให้เขารู้สึกได้จริงๆผมมาใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันนะครับเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วบ้างมันทำให้เรานึกถึงมองย้อนกลับไปว่าสมัยที่เรายังอายุเท่านั้นเนี่ยครับยังเป็นนักเรียนอยู่ตัวเล็กๆเนี่ยชีวิตเราก็เต็มไปด้วยสีสันเต็มไปด้วยความท้าทายอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราแบบนึกถึงช่วงเวลานั้นของเรารู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับที่สนใจเรื่องราวของคนที่เป็นแรงงานต่างชาตินะครับเพราะว่าในความที่นักเรียนที่เป็นชาวไต้หวันเนี่ยครับแล้วก็มุมมองของคนที่เป็นแรงงานต่างชาติดูยังไงก็คือไม่มีเส้นไหนที่จะมาคาบเกี่ยวกันได้เลยครับแล้วก็มีโครงการนี้ขึ้นมาก็คือทำให้คนที่เป็นนักเรียนนะครับสามารถมองเข้าไปในเรื่องราวชีวิตของแรงงานต่างชาติได้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับแรงงานต่างชาตินะครับมาอยู่ที่เนี่ยเราก็คาดหวังให้คนไต้หวันนะรู้สึกว่าเราเป็นมิตรนะอะไรประมาณนี้ครับเราก็คาดหวังไม่อยากให้คนไต้หวันโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับมองเราว่าเป็นแบบคนที่ไม่ควรจะเข้าไปใกล้อะไรประมาณนี้จริงๆแรงงานต่างชาติก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งครับที่จากบ้านมาค่อนข้างไกลแล้วก็มาทำงานอยู่ที่นี่ทุกคนก็แบกความหวังความรับผิดชอบอะไรประมาณนี้ครับมาถึงที่นี่ก็อยากจะได้น้ำใจเล็กๆน้อยๆจากน้องๆทุกๆคนครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่ได้รับคอมเมนต์เนาะข้อความที่ทุกคนแสดงความรู้สึกมาถึงนะครับผ่านตัวข้อความแบบก็ขอบคุณครับจริงๆถ้าเป็นการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยครับมีหลายที่มากๆเลยที่ค่อนข้างสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพหรือว่าขึ้นไปทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ก็จะเป็นวัดที่มีวัฒนธรรมพวกล้านนาประมาณนี้ครับก็มีความสวยงามแล้วก็อาจจะขึ้นเขาไปขึ้นดอยไปอย่างเงี้ยครับก็จะมีความเป็นธรรมชาติอันนี้คือหลายๆจุดขายเลยถ้าลงไปทางภาคใต้ก็จะเป็นพวกทะเลเป็นพวกหาดทรายประมาณนี้ครับแล้วก็อาหารการกินก็ถ้าชอบรสชาติเผ็ดร้อนประมาณนี้ครับก็อาหารไทยนี่ที่หนึ่งบ๊ายบายสวัสดีครับผมสุธีลินพลจากจังหวัดลำปางครับทำงานประจำอยู่ที่โรงงานเหล็กที่ไทจงครับชอบท่องเที่ยวการถ่ายรูปแล้วก็ชอบที่ว่ามีกล้องเพื่อบันทึกความทรงจำดีๆในสถานที่ที่ไปทุกเส้นทางที่ไปคือประสบการณ์อย่างอื่นผมก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ว่านักเรียนไต้หวันส่งจดหมายมาหาผมเพราะว่าทำให้ผมกลับหวนคืนไปคิดตอนที่ผมยังเรียนในสมัยมัธยมต้นก็มีวิชาหนึ่งที่ว่ารายวิชาหนึ่งนะครับที่ว่าเขียนจดหมายแล้วก็ให้กับเพื่อนต่างจังหวัดแต่ว่าก็ไม่มีเพื่อนตอบมาเลยแต่ว่าผมรู้สึกภูมิใจมากที่ว่าน้องๆชาวไต้หวันเขียนจดหมายมาหาผม
รู้สึกภูมิใจมากที่สุดเลยครับสำหรับนักเรียนที่ส่วนมากที่ผมดูในจดหมายที่ทางร่ามแปลให้นะครับส่วนมากนี่สนใจในเรื่องที่ว่าการถ่ายรูปในเสี้ยววิของผม แต่ว่าถ่ายธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยากมากที่สุดครับเพราะว่าในวันนั้นโอกาสที่เราจะไปเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอธรรมชาติวันนั้นเป็นยังไงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากมากเหมือนผมถ่ายรูปวัวลากรถวันนั้นที่ผมไปก็ฟุกเหมือนกันครับใช้อาศัยดวงเพราะว่าถ้าวันนั้นไปช้าหรือว่าไปเร็วกว่านั้นก็ไม่ได้ภาพนี้มาเพราะว่าน้ำจะขึ้นน้ำจะลงเพราะว่าทะเลช่วงนั้นก็เราไม่สามารถกำหนดได้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงหรือว่าไปเจอธรรมชาติในสิ่งนั้นเวลาไหนยังไงนักเรียนอยากถ่ายท้องฟ้าให้เป็นสีฟ้าสีแดงหรือว่าท้องฟ้าออกแนวแต่ว่าสีเขียวพวกเราไม่สามารถที่ว่าจะไปถ่ายได้เพราะว่าต้องอาศัยดวงครับผมขอแนะนำก็ตามที่ว่าต้องพกดวงไปเยอะๆครับนักเรียนไต้หวันที่เขียนจดหมายหาผมส่วนมากก็เป็นนักเรียนที่ชอบในรักในการถ่ายรูปและก็ชอบในการท่องเที่ยวทุกเส้นทางก็หาประสบการณ์เหมือนกันก็มีบางคนนะครับที่ว่าหลง แต่ว่าคนไต้หวันหลงนี่ยังสามารถที่ว่าถามทางได้แต่ว่าสำหรับคนต่างชาติเหมือนผมหลงก็ถามทางไม่ได้ต้องอาศัย Google Map อย่างเดียวครับ นักเรียนไต้หวันทุกคนนะครับที่ส่งจดหมายมาหาผมการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนอย่าท่องเที่ยวจนลืมการเรียนจนเสียกัน แล้วก็ทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็การเรียนที่ดีอนาคตที่ดีอยู่ที่การศึกษาครับขอบคุณครับบ๊ายบาย 嗨，Hello 大家，我名字是米拉维达萨里，我是从印尼来，在台湾工作已经大概4-5年多了。如果我们放假礼拜六、礼拜天，我都是有时候有活动，都是开课、化妆课，有时候都是会那个接受我们的印尼的文化，然后一起跟朋友聊聊天的，开心，谢谢。Perasaan saya senang sekali setelah menerima surat dari mereka dan saya bahagia sekali bisa mengenal mereka sebagai teman baru. Menurut saya mereka itu penasaran dengan cerita saya kerja di Taiwan kok bisa begitu lama terus betah gitu, apalagi enak Sabtu Minggu libur ya nggak sih? Dalam surat mereka ada dan mereka sebagian ada yang menyukai sama dengan saya, misalnya saya juga senang nih bisa masak, bisa ngedance dan juga saya juga senang merias diri, fashion kayak gitu. Pertanyaan mereka dari surat yang saya baca itu大部分都是他们问你为什么很喜欢这个化妆跟跳舞，跟你喜欢是怎么样的跳舞这样的。Jawaban saya untuk mereka, saya suka menari tradisional dari kita sendiri, dari Indonesia gitu. Karena dari pihak keluarga saya, keluarga bapak itu kan mereka memang keluarga seni. Jadi dari kecil waktu kita sekolah itu kalau kita mau naik kelas, itu kan kita ada panggung anak-anak. Nah di situ kita selalu kayak ada panggung tari, terus drama, terus kemudian baca puisi kayak gitu sih. Kan begitu banyak siswa yang senang juga ngedance ataupun make up itu bagaimana saya menanggapi mereka kan gitu kan. Kalau menurut saya itu hobi ya, karena memang zamannya sekarang itu banyak sekali fashion dan juga dancer yang modern itu memang menggugah selera anak-anak muda sekarang. Jadi saya sangat antusias sekali dan senang melihat mereka kalau bisa ada waktu pas kita ada show ataupun ada acara gitu, mereka kalau ada waktu bisa datang ke acara kita sih, bisa bertukar pengalaman sama-sama. Perasaan saya pertama saya itu kaget mereka kok bisa sekali sih kirim begitu banyak surat untuk saya. Terus kemudian mereka mau berteman dengan kita warga Indonesia, apalagi pekerjaan kita yang dibilang sama mereka itu rendah sekali kan, seperti Waila itu henti itu sangat rendah sekali gitu, tapi mereka
nggak apa-apa kita bisa berteman gitu. Saya sangat senang dan bangga sih sama sifat mereka, karakter mereka itu saya senang sekali. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua murid siswa-siswa Taiwan yang sudah mengirim surat kepada saya dan bertukar cerita atau pengalaman. Dan pesan saya, mudah-mudahan kalian semua sukses, belajar dengan giat, dan bisa mencapai impian dan cita-cita kalian semua. Nah, saya juga senang bisa bekerja di Taiwan, saya anggap seperti keluarga dan rumah sendiri. Dan xie xie ni men le. 再见了，拜拜。Hai, 我是 Sheno. Saya telah bekerja di Taiwan selama 12 tahun. Saya bekerja di pabrik plastik dan saya pernah bersekolah di sekolah teknik di Indonesia. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Sebenarnya sih saya senang sekali melihat antusias murid-murid di Taiwan untuk mengenal saya karena saya telah memperkenalkan budaya di Taiwan dari Indonesia. Dan saya merasa sangat bangga banget karena udah bisa memperkenalkan budaya di Indonesia. Apalagi diapresiasi dengan sebegitu besarnya. First time saya datang ke Taiwan, itu mungkin mereka penasaran bagaimana menyesuaikan diri dari budaya Indonesia sama di Taiwan kan sangat beda sekali. Mungkin bagaimana cara adaptasinya, bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungan di Taiwan, gitu. Sama bagaimana saya bisa menyempatkan untuk latihan dan untuk memperkenalkan budaya Indonesia di sela-sela kesibukan saat kerja. Yang pasti soal ini sih, yang pasti mereka sangat ingin tahu sekali itu tarian dari daerah mana, kemudian ingin mempelajari lebih dalam itu tarian itu kebudayaan itu dari asal dari mana, kemudian ceritanya seperti apa, kemudian bagaimana mereka melihat begitu uniknya budaya Indonesia yang ada di Indonesia gitu, itu uniknya. Karena saya itu berasal dari Jawa Tengah, jadi spesialis saya itu mempelajari tarian-tarian dan kebudayaan dari Jawa Tengah. Jadi itu semua itu tarian itu klasik Jawa Tengah. Jadi itu mungkin original dari Jawa Tengah lah. Menurut saya sih siswa-siswa yang ada di Taiwan itu rasa ingin tahunya itu sangat besar sekali dan sangat mau belajar dan sangat mau mengapresiasi budaya-budaya luar yang ada di Taiwan. Dan saya mungkin salah satu pelaku dari praktisi budaya itu ya sangat bangga sekali dan bisa mendapat dan nggak nyangka gitu bisa dapat tempat sebegitu besarnya di Taiwan gitu. Karena sekarang saya juga pendatang gitu. Bangga dan ingin lebih menggali lagi potensi mungkin budaya-budaya yang akan kita tampilkan. Mungkin kita tuh tergerak lebih semangat lagi untuk mengenalkan yang lain, budaya-budaya yang lain. Ya, yang pertama tetap terus belajar, rasa ingin tahunya ditingkatkan, kemudian tetap respect kepada kita, terus tetap dukung kita, dan juga beri waktu, beri tempat untuk kebudayaan yang lain, nggak cuma di Indonesia mungkin, kebudayaan negara lain, ya mungkin terbuka untuk kebudayaan lain, mungkin kita bisa tampilkan lebih banyak lagi, dan kami merasa bangga karena sudah diberikan apresiasi sebesar itu. Nah, sekali lagi saya merasa senang sekali, merasa bangga dan atas respect mereka. Bye-bye. Hai, nama saya Ainur Rosida Ulfa. Saya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Pekerjaan saya di Taiwan adalah menjaga lansia. Terima kasih. Setelah melihat banyak murid membalas surat dari saya merasa sangat senang dan sangat terkesan ya, karena tidak menyangka bahwa mereka akan membalas surat saya dan mereka sangat welcome ya kepada para kita pekerja migran, dan rasanya sangat spesial banget gitu. Merasa bahwa mereka itu sangat saling menghargai sesama ya. Menurut mereka tentang cerita saya adalah itu ya, saya seorang diri datang dari Indonesia ke sini untuk bekerja dan di sini tidak mengenal siapapun ya,
juga nggak ada saudara. Terus kita bekerja di suatu keluarga yang belum kita kenal sebelumnya. Rasanya bagi mereka itu sangat mungkin berat sekali ya. Dan pekerjaan kita di sini menjaga orang sakit atau orang tua yang sedang lumpuh. Terus semua pekerjaan rumah dari belanja, masak, semua kita yang kerjakan. Jadi mereka merasa bahwa mereka sendiri itu tidak bisa yang mengerjakan semua itu. Dan mereka merasa sangat berterima kasih kepada kita. Perasaannya sangat, melihat mereka sangat lucu, terus mereka sangat sayang dan tidak mengenal bahwa kita itu orang apa ya. Jadi mereka bisa berbagi bersama kita, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Mungkin saya tidak pernah berpikiran bahwa saya akan ada dalam posisi saat ini ya, bisa berbagi dengan mereka seperti itu. Ada di antara yang membalas surat itu ada umur 8 tahun, nggak tahu entah dia itu perempuan atau laki-laki. Yang saya lihat dia menulis bahwa dia menyampaikan, menyemangati saya bekerja di sini ya, Cayo gitu. Terus dia juga bilang memberkati saya supaya sehat dalam bekerja gitu ya. Rasanya sangat terenyuh apa gimana ya, terharu sekali karena masih umur 8 tahun sudah ikut seperti dalam kegiatan sosial seperti ini ya. Mestinya usia saat itu kan mereka suka bermain-main gitu ya. Jadi sangat terharu sekali. Ya Hanseseta. Saya mau nangis ini. Perasaannya selama 13 tahun ini yaitu ya banyak hal yang saya pelajari, seperti sangat menghargai dan menghormati kepada orang tua ya. Karena di sini banyak diajarkan hal seperti itu sejak kecil ya. Terus tentang makanan, kita lebih memilih ke makanan yang sehat ya daripada kita kehidupan di Indonesia. Terus yang satu untuk bekerja menghemat, kita bisa mengenal pemasukan pengeluaran ya. Melihat kehidupan orang Taiwan, wah sepertinya mereka sudah tua, itu banyak uang ya untuk dana pensiun atau apa, mungkin mereka waktu bekerja keras itu menabung ya untuk di masa tua. Dari situ saya mulai banyak belajar, mungkin saya juga harus seperti itu untuk kedepannya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Makanan Taiwan yang paling enak menurut saya adalah tanping ya, terus chotofu, niuromian. 然后我最喜欢那个makanan street food ya, kayak minsian olen terus oamisoa. Menurut saya sangat enak sekali gitu ya. Harganya kan sangat ramah di kantong ya, terus juga kenyang gitu. Terus mungkin rasa seperti itu nggak akan ditemukan di Indonesia. Mungkin sate ya. Kalau untuk yang pedas mungkin mereka banyak yang nggak berani ya, kayak rendang, nasi padang gitu. Kalau bakso mungkin banyak yang suka juga. Mungkin nasi tumpeng juga bentuknya yang unik ya. Terus selain itu juga banyak kue-kue ya, kayak bakwan, nogosari, agar-agar gitu. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para semua murid yang telah membalas surat dari saya. Saya merasa sangat senang sekali dan tidak pernah menyangka bahwa mereka akan membalas surat saya. Saya berharap mereka bisa belajar dengan baik dan tercapai apa yang dicita-citakan. 谢谢你们，感谢大家，拜拜，谢谢。